Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasrian. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Cyber, mata kuliah Kewarganegaraan, yang disusun oleh Ahmad Khairul Razikin dan Muhammad Maslikan. Yang pertama, pendahuluan. Di tengah gelombang globalisasi dan percepatan revolusi industri 4.0, lanskap ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan suatu negara telah mengalami transformasi fundamental. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat menjadi TIK telah membuka pintu bagi peluang inovasi dan kemajuan. Namun pada saat yang sama juga melahirkan spektrum ancaman baru yang dikenal sebagai ancaman cyber. Setiap bangsa untuk tidak hanya memperkuat pertahanan konvensional, tetapi juga merekonstruksi dan memperkokoh fondasi ketahanan nasionalnya dalam menghadapi hantaman global digital. Selanjutnya ada tinjauan terhadap ancaman cyber. Yang pertama, konsep ketahanan nasional. Kedua, konsep ancaman cyber dan keamanan. Yang ketiga, keterkaitan ketahanan nasional dan ancaman cyber. Yang terakhir, strategi dan kebijakan dalam menghadapi ancaman cyber. Slide selanjutnya yang berjudul konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan konsep fundamental dalam pemikiran strategis Indonesia. Berdasarkan TAP MPR nomor 4 tahun 2000, ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, yang disingkat menjadi TAHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya, konsep ancaman cyber dan keamanan cyber. Ancaman cyber adalah fenomena yang muncul seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. NIE 2011 membahas bagaimana ruang cyber telah menjadi domain kekuatan baru yang mampu mempengaruhi dinamika politika dan keamanan global. Ancaman cyber dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, meliputi cybercrime. Contoh misalnya pencurian data, penipuan daring. Lalu ada cyber espionage, yaitu adalah espionage digital untuk memperoleh informasi rahasia. Lalu ada cyber warfare, serangan cyber yang disponsori negara terhadap infrastruktur atau sistem militer. Yang terakhir ada serangan terhadap infrastruktur kritis, yaitu energi, transportasi, keuangan. Lalu ada keterkaitan ketahanan nasional dan ancaman cyber. Integritas konsep ketahanan nasional dengan ancaman cyber menjadi krusial di era digital. Ancaman cyber tidak lagi terbatas pada ranah teknis, melainkan telah menjadi ancaman strategis yang mampu menggerus seluruh dimensi astagatra ketahanan nasional. Secara politik, serangan cyber dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan memanipulasi opini publik. Secara ekonomi, peretasan sistem finansial dapat menyebabkan kerugian besar dan kritis. Secara sosial budaya, penyebaran hoaks dan propaganda dapat memecah belah masyarakat. Serta secara pertahanan dan keamanan, peretasan sistem militer dapat membahayakan kedaulatan negara. Selanjutnya adalah strategi dan kebijakan dalam menghadapi ancaman cyber. Berbagai literatur telah mengusulkan dan menganalisis strategi serta kebijakan untuk memperkuat keamanan cyber. Pendekatan umum melibatkan beberapa dimensi, yaitu solusi teknis yang berisi penggunaan firewall, enkripsi, dan anti-malware. Selanjutnya ada kerangka hukum dan regulasi yang berisi misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Lalu yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia ahli siber, kerjasama internasional, serta peningkatan kesadaran dan literasi digital masyarakat.
Selanjutnya ada bentuk dan dampak ancaman cyber terhadap ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada cybercrime. Ini adalah bentuk ancaman cyber yang paling umum, meliputi pencurian data pribadi dan finansial, penipuan online seperti contoh phishing, skimming, serta ransomware. Yang kedua ada cyber espionage. Ancaman ini melibatkan upaya terorganisir untuk mencuri informasi strategis atau rahasia negara, baik dari lembaga pemerintah, militer maupun korporasi strategis. Yang ketiga, waktu yang terakhir ada cyber warfare. Cyber warfare menargetkan infrastruktur kritis atau sistem pertahanan dengan tujuan merusak fasilitas vital seperti sistem energi, transportasi, komunikasi, atau sistem komando militer. Selanjutnya ada tingkat kesiapan dan tantangan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber. Yang pertama ada aspek positif, regulasi dan kelembagaan, inisiatif nasional, pengembangan infrastruktur strategis. Yang kedua ada aspek negatif. Yang pertama kesenjangan sumber daya manusia atau SDM, keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga rendahnya kesadaran keamanan cyber. Selanjutnya ada strategi efektif untuk memperkuat ketahanan dalam menghadapi ancaman cyber. Yang pertama penguatan kerangka kelembagaan dan regulasi cyber. Yang kedua pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang cyber. Yang ketiga investasi infrastruktur dan teknologi siber nasional. Yang keempat peningkatan kesadaran dan partisipasi publik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ahmad Khairul Rasyidin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Rasyidin dari Prodi Teknik Sipil Universitas Tulungagung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Lika tentang ketahanan nasional terhadap ancaman cyber. Penguatan kerangka kelembagaan dan regulasi cyber, harmonisasi regulasi, meninjau dan menyempurnakan undang-undang serta peraturan terkait cyber agar lebih komprehensif, responsif terhadap teknologi baru, misalnya AI dan IoT. Peningkatan kapasitas BSSN, memperdayakan BSSN dengan kewenangan, sumber daya dan anggaran yang memadai agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat koordinasi, analisis intelijen ancaman cyber, dan respon cyber nasional yang efektif. Mekanisme respon insiden terintegrasi, membangun nasional cyber incident response plan yang terstandarisasi dan terintegrasi, melibatkan semua sektor pemerintahan, swasta, infrastruktur kritis, dan memastikan respon yang cepat serta terkoordinasi terhadap setiap insiden cyber. Pengembangan sumber daya manusia unggul di bidang cyber, edukasi dan pelatihan cyber komprehensif, menerapkan kurikulum keamanan cyber yang relevan dan adaptif di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Program beasiswa dan insentif, menyediakan program beasiswa dan insentif yang menarik untuk mendorong minat generasi muda dalam karir keamanan cyber, serta mencegah brain drain talenta ahli ke luar negeri. Kolaborasi akademisi industri, mendorong riset dan inovasi di bidang keamanan cyber melalui kemitraan yang kuat antara universitas, pusat riset dan industri, menciptakan ekosistem inovasi cyber nasional. Investasi infrastruktur dan teknologi cyber nasional, modernisasi infrastruktur, mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk modernisasi infrastruktur serta informasi pemerintah dan infrastruktur kritis, termasuk penggunaan solusi keamanan berbasis AI dan machine learning. Pengembangan produk cyber nasional, mendorong riset dan pengembangan produk keamanan cyber dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada vendor asing, sekaligus membangun kemandirian dan kedaulatan teknologi cyber nasional. Pengamanan infrastruktur kritis, menerapkan standar keamanan yang ketat, melakukan audit keamanan secara berkala, dan mengembangkan cyber resilience pada seluruh infrastruktur informasi kritis negara. Peningkatan kesadaran dan partisipasi publik, kampanye literasi digital nasional, meluncurkan kampanye edukasi yang berkelanjutan dan masif untuk meningkatkan
literasi digital, serta kesadaran masyarakat terhadap risiko cyber, praktik keamanan dasar, cyber hygiene, dan cara mengenali disinformasi serta hoax. Edukasi sejak dini mengintegrasikan materi keamanan cyber dan etika digital ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak usia dini untuk membentuk generasi yang sadar cyber. Mendorong partisipasi komunitas, melibatkan komunitas cyber, ethical hacker, dan masyarakat sipil dalam upaya deteksi dini, pelaporan insiden, dan penyebaran informasi keamanan cyber yang akurat dan terpercaya. Diplomasi cyber aktif, berperan aktif dalam forum-forum internasional untuk pertukaran informasi intelijen, ancaman cyber, pengembangan norma-norma perilaku cyber yang bertanggung jawab, dan kerjasama penegakan hukum lintas batas dalam menghadapi kejahatan cyber transnasional. Kesimpulannya, pentingnya keamanan cyber melibatkan pemahaman serangan dan strategi perlindungan dengan fokus pada sandi yang efektif, kesadaran pengguna, dan teknologi terkini. Kita dapat memitigasi dampak cyber melalui langkah-langkah ini. Kita dapat menciptakan lingkungan digital lebih aman dan terlindungi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.